News. Sebagaimana yang sudah viral di berbagai platform media sosial, acara kemarin dari komplotan Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos gagal total, gagal secara kualitatif maupun gagal secara kuantitatif. Sebelumnya acara mau digelar tanggal 19 tetapi harus diundur karena sudah ada tanda-tanda kegagalan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya mereka juga kuar-kuar, Bahar teriak-teriak mengajak seluruh umat Islam untuk ikut acara 214. Tetapi ternyata Bahar Smith, Hanif, Rizik, dan komplotannya salah mengkalkulasi, salah kalkulasi, salah siasat, salah atur strategi. Jadi misi mereka, tujuan mereka, ambisi mereka, niat mereka gagal total, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Harusnya pihak Al-Khairat atau para pendukung guru tua di Palu, para muhibin dari guru tua ini harusnya menggugat Bahar, Rizik, juga menggugat si Hanif Alatos. Kenapa? Karena kelakuan mereka, tindakan mereka justru mendegradasi nama baik yang sudah dibangun oleh Al-Khairat, nama baik dari Al-Khairat sendiri. Al-Khairat dikenal sebagai lembaga yang lebih moderat dibanding FPI. Dengan didomplengi mereka ini, dengan ditunggangi komplotan Rizik Syihab dan Hanif dan juga Bahar, akhirnya nama Al-Khairat sekarang terdegradasi. Harusnya mereka menggugat si Bahar dan si Rizik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kegagalan kualitatif dari komplotan Bahar, kemudian Rizik dan Hanif yang menggelar acara aksi 214 kemarin adalah mutunya jauh tidak bisa dibilang itu adalah sebuah kegiatan yang bermutu, berkualitas. Jadi secara kualitatif gagal total. Karena saya pantau di berbagai media sosial, justru warganet menghujat mereka. Ya, kemarin itu adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal 21 April itu adalah banyak generasi muda itu para sejarawan memperingati hari emansipasi wanita yang sering dikenal dengan Hari Kartini. Adalah hari yang sangat bersejarah. Ini adalah hari perjuangan bangsa kita untuk memperjuangkan kesetaraan. Tetapi mereka, komplotan mereka itu justru berkuar-kuar di dalam aksi 214, menghujat Gus Fuad Pleret, menghina Kiai Nusantara yang terbukti akhlak Gus Fuad Pleret jauh lebih baik dari si Rizik Syihab dan juga si Bahar Smith. Apa tolok ukurnya? Sederhana. Sederhana, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif dan kuantitatif, jelas-jelas Gus Fuad Pleret lebih mulia, lebih baik dari Bahar dan juga Rizik. Gus Fuad tidak pernah masuk penjara. Beliau bukan residivis. Kemudian di dalam ceramahnya, Gus Fuad terkenal sangat alim, kalem, dan selalu minta maaf kalau beliau misalnya dianggap mengecewakan. Dan terbukti ketika Al-Khairat merasa kecewa dengan satu kalimat dari Gus Fuad diminta untuk minta maaf. Dan Gus Fuad dengan rendah hati, gentleman, beliau walaupun tidak bersalah karena dalam klarifikasinya beliau tidak menghina
yang namanya guru tua. Tapi beliau minta maaf dan klarifikasi. Tetapi dari pihak Rizik Syihab, pihak Bahar Smith, mana pernah dia mau mengakui gentleman, mengakui kesalahan. Bahar misalnya pernah menghina keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo katanya tidak punya keturunan. Dan kemudian Tubagus Moki Nur Fadil sudah melayangkan laporan ke Mabes Polri, tetapi sampai sekarang belum diproses. Kita belum lihat, mungkin sudah diproses tapi belum melihat hasilnya. Mungkin masih berusaha mengumpulkan data, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Bahar menyatakan sampai kiamat katanya dia tidak akan minta maaf. Dan itulah kesombongan, keangkuhan, dan merasa mereka lebih mulia daripada kiai-kiai pribumi. Di sini yang harus kita garis bawahi, masyarakat pun akhirnya sadar siapa yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah, secara kuantitatif, visi dan misi, tujuan, niat daripada komplotan dari Rizik dan juga Bahar ini gagal total. Ya, kenapa? Karena secara kuantitatif yang hadir relatif sedikit orang. Kalau saya istilahkan bahkan layak disebut hanya segelintir orang kalau dibandingkan dengan aksi sebelumnya dulu ketika belum ada tesis Kiai Haji Madudin Usman yang membongkar kedustaan mereka. Sebelum kedustaan yang diwariskan oleh keturunan Ba'alawi, leluhur-leluhur mereka yang mewariskan kebohongan, mengaku keturunan Rasul, sebelum hal itu terbongkar, ya saya paham, maklum, kalau si Rizik mampu memobilisasi massa mungkin jutaan. Tetapi sekarang semua hilang mimpi mereka, terdegradasi jauh, sehingga secara kuantitatif jumlahnya juga jauh dari harapan. Padahal sebelumnya Bahar, Hanif, dan para muhibin itu di media sosial milik mereka kowar-kowar pamer bahwa acaranya akan dihadiri jutaan orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa mereka dulu beda dengan sekarang? Kenapa mereka dulu begitu mudah dalam memobilisasi massa, demo berjilid-jilid atas nama membela Islam, sehingga mereka memberikan organisasinya dengan nama Front Pembela Islam. Wah, bawa-bawa Islam. Tetapi sekarang terbongkar semua kedustaan mereka, termasuk Rizik itu adalah orang yang paling pelin-pelan, termasuk si Bahar dan komplotannya ini. Nah sekarang mereka berharap dengan memberi nama sebagai Front Persaudaraan Islam, membawa-bawa nama persaudaraan Islam. Diharapkan orang-orang Islam semuanya bisa bergabung dengan mereka di barisan organisasi yang provokatif dan anarkis dan juga radikal. Saudaraku yang dirahmati Allah, masyarakat sudah semakin cerdas, ya. Mereka walaupun mengklaim sebagai organisasi persaudaraan Islam, tetapi masyarakat melihat tindakan, bukan hanya klaim saja. Mereka mengklaim organisasinya adalah persaudaraan, tapi orang melihat itu mereka ujaran kebencian. Kenapa? Karena aksi misalnya 214 kemarin, jelas-jelas mereka menyimpan dendam kesumat, membawa kebencian kepada Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret itu orang Islam, tidak sekedar orang Islam biasa. Gus Fuad Pleret itu adalah kiai besar di Yogyakarta yang memiliki murid ribuan, mungkin bahkan jutaan, baik ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi mereka tidak mau menerima permintaan maaf Gus Fuad dan tidak mau menerima klarifikasi Gus Fuad. Sampai kemudian mereka tetap saja berbuat yang sangat mengecewakan masyarakat. Menggelar aksi 214. Itu blunder. Kenapa? Akhirnya masyarakat tahu
Mereka ternyata bukan front persaudaraan Islam, tapi mereka adalah front pembenci sesama Islam. Ya, itu buktinya mereka menyimpan dendam kesumat, rasa sakit hati pihak kepada Gus Fuad. Diharapkan mereka berharap dengan membuat sebuah narasi menggaung-gaungkan kebencian kepada Gus Fuad, diharapkan masyarakat Islam Indonesia simpati, tapi yang terjadi malah mereka salah kalkulasi. Kita masyarakat Muslim sudah tahu itu adalah branding, itu hanyalah klaim mereka. Ternyata mereka bukan menebarkan persaudaraan, tetapi menebarkan kebencian kepada sesama Islam. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini mudah sekali bagi orang yang cerdas melihat fenomena dari adanya aksi 214 kemarin, bahwa itu blunder, ya. Harusnya kalau dia memberi tajuk persaudaraan Islam, enggak seperti itu. Apalagi Gus Fuad juga sudah membuat video khusus yang isinya undangan tabayun kebangsaan, bahkan siap mengulurkan tangan tali silaturahmi untuk sesama umat Islam. Justru ya, walaupun Gus Fuad tidak membranding, tidak membuat organisasi persaudaraan Islam, tetapi tindakan nyata Gus Fuad Pleret justru menebarkan persaudaraan, ya kan? Ini fakta, itu ada. Beliau benar-benar menyampaikan undangan kebangsaan, tabayun kebangsaan untuk sejumlah tokoh nasional. Ada sejumlah menteri diundang, gubernur, bahkan Panglima Al-Khairat itu juga diundang. Yang lucu nih, masyarakat jadi memahami, ya, namanya Bapak Habibu, mohon maaf Bapak Habibu, Bapak Habibu tidak bisa memaafin, tetapi dia malah terus menantang untuk di pengadilan. Kita lihat, karena Indonesia harus menunjukkan rasa keadilan. Kalau misalnya Gus Fuad Pleret terus diproses, sementara komplotan Habib tidak, masyarakat juga sudah tahu, ya, maka akan terjadi yang namanya ketidakadilan. Kalian akan tahu sendiri akibat buruk jika ada ketidakadilan. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Prabowo punya namanya presiden, ya, punya kebijakan yang adil, ya, itu aja, yang adil. Dan mohon meninjau kembali usulan dari sejumlah kelompok orang pejabat pembantunya yang mengusulkan agar yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, dijadikan sebagai pahlawan nasional. Bapak Prabowo, Bapak harus percaya kepada para sejarawan, ya, para ilmuwan, bukan kepada ahli dalam tanda petik, mohon maaf, kacangan dari sejumlah oknum menteri itu, ya. Wong tidak paham sejarah, ya, mau melakukan sebuah klaim bahwa guru tua sebagai pahlawan nasional. Mohon maaf, beliau mungkin ulama, orang baik, tapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan undang-undang untuk menjadi pahlawan nasional. Jangan dipelintir, jangan dimanipulasi aturan dan perundang-undangan. Masyarakat kita sudah cerdas di era digital keterbukaan ini. Masyarakat sudah bisa menilai dan mengevaluasi mana yang layak dan mana yang tidak. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang ini, ya, kita harus melakukan tindakan nyata, berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk keturunan kita, ya. Doktrin-doktrin Habib Alawi yang sangat membagongkan itu, yang selalu mereka gaungkan, yang bermuara supaya mereka diagung-agungkan oleh para muhibin, itu harus dicegah, ditangkal, jangan sampai menjadi racun, ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, tindakan dari komplotan 214 kemarin itu bukan malah menciptakan simpati, empati masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat mayoritas seluruh Indonesia pada umumnya. Tidak.
Kalau misalnya diadakan survei, pasti mereka tidak suka dengan aksi 214 itu. Nah, akhirnya jelas-jelas ya, secara kuantitatif dan kualitatif itu gagal. Dan tindakan 214 itu malah mencoreng nama baik Al-Khairat dan juga nama baik guru tua. Ya, ini masyarakat jadi tahu ya, komplotan Rizik ini mau menunggangi ya, mau mendompleng ya kasus itu ya, untuk menutupi komplotan mereka yang perilakunya dalam tanda petik kurang ajar ya. Doktrin-doktrin yang viral banyak yang harus kita antisipasi. Misalnya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Woi, nggak ada yang baik itu. Salah mencintai itu juga salah, salah membenci itu juga salah. Sebaiknya ya tidak usah membenci dan mencintai mereka. Nah itu. Yang namanya salah membenci ya tetap salah. Namanya salah mencintai ya tetap salah. Maka Anda tidak usah salah mencintai dan salah membenci. Dan jangan salah paham, kita tidak sedikit pun punya maksud, punya niat membenci Habib ya, yang menyebut dirinya Habib itu, yang bahkan mereka suka menghabibkan, memba'alawikan orang-orang yang sebenarnya bukan Habib, bukan Ba'alawi, itu diba'alawikan. Aneh kan? Jadi intinya kita tidak membenci siapapun ya, termasuk Habib. Kita justru cinta kepada Habib. Saya mungkin kalau dibilang rasa cinta saya kepada Habib itu lebih tulus dan lebih murni, lebih besar dari Muhyiddin yang membela, dalam pembelaannya itu membabi buta, siap mengorbankan jiwa raga. Aduh, bahkan istri, bini siap dikorbankan. Saya itu mencintai mereka secara tulus, niat saya untuk mengkritik mereka, untuk mengingatkan jalan sesat mereka, untuk mengingatkan jalan keliru mereka di NKRI. Di NKRI itu ya, yang berpancasilais, berdasarkan, berfalsafah hidup Pancasila, itu tidak boleh merendahkan siapapun. Kita setara. Ya, mari kita mulia bersama-sama, sama-sama tinggi, sama-sama berharga. Tapi kelompok mereka dengan mengklaim sebagai keturunan Nabi, jelas itu rasis dan merasa lebih mulia dari bangsa kita, orang pribumi. Maka kami katakan, jangan, hentikan klaim Anda sebagai keturunan Nabi. Anda tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Ya, jadi saya mengingatkan, mengkritik itu karena saya mencintai mereka, saudara. Ya, nah, kita tidak punya niatan membenci siapapun. Kita tidak bermaksud membenci, tapi kita bermaksud meluruskan dan memberantas dalam tanda petik cara jahat oleh Ba'alawi yang dibungkus kepalsuan oleh Ba'alawi, habaib Ba'alawi. Harus kita ingatkan, sealim apapun Anda, sealim-alimnya Anda, jika memegang erat kepalsuan, memegang erat warisan kebohongan, kedustaan dari leluhur Anda, maka rusaklah kealiman Anda. Itu udah final. Nah, ya jelas ini saudaraku, mereka mengklaim sebagai orang yang lebih mulia. Lah, jelas-jelas ini nggak bisa kita benarkan. Ya, oke saudaraku, kalian pasti lebih paham. Jadi, sekarang ini jualan nasab dari mereka yang suka mengkapitalisasi nasab, memanipulasi ajaran agama, memelintir dalil hadis Al-Quran, itu masyarakat sudah paham sehingga mereka udah nggak laku lagi. Nggak laku kalau dia ngajak-ngajak demo. Mohon maaf, 1000 maaf. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, seberapa tinggi pun status Anda, kalau Anda percaya Habib sebagai keturunan Nabi, Masya Allah, Anda segoblok-gobloknya manusia. Kalau Anda menjadi jongos, mencium-cium, menyembah-nyembah Bahar Resmi, mohon maaf,
Anda segoblok-gobloknya orang. Itu tanda-tanda secara tidak langsung Anda sudah tercuci otaknya, sudah terhipnotis, sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran mereka. Maka introspeksilah, kontemplasilah, mawas dirilah. Coba Anda pikir, ya lebih baik jadi orang yang merdeka, merdeka dalam segala hal, secara intelektual, spiritual, emosional, pokoknya merdeka dalam segala-galanya, itu lebih baik. Maka mohon maaf, Anda yang berebut makanan sisa dari Habib Alawi, karena terdoktrin mendapatkan keberkahan dan karomah, rahmat, dan seterusnya. Itu orang yang masih goblok banget. Mohon maaf, ini fakta ya. Karena indikatornya jelas ya. Bagi mereka yang masih sehat akalnya, logikanya masih berjalan, mental ilmiahnya, dia tidak akan percaya segala sesuatu, dia tidak akan percaya hal-hal apapun yang tidak ada buktinya. Ini kalau hanya berdasarkan klaim, hanya berdasarkan doktrin, waduh, saya mohon maaf. Anda sekali lagi berulang-ulang saya katakan, jangan Anda merasa pinter ya kalau Anda percaya sesuatu tanpa bukti. Dan mereka mengklaim itu tanpa bukti. Klaimnya banyak banget. Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa pintu Tarim, ya, Pasundan milik Habib. Ya, itu klaim mereka. Habib bisa menyelamatkan Anda dari api neraka, mencintai Habib masuk surga. Ya, itu doktrin mereka. Karena mereka ingin diglorifikasi, dikultuskan. Maka secara tidak langsung kalau sudah ditanamkan keyakinan yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu nanti Anda sudah benar-benar seperti seekor keledai ditusuk hidungnya, seekor keledai yang hanya nurut saja nanti. Seperti itu. Ya mohon ampun ya, tapi ini fakta. Fakta. Jadi siapapun yang percaya segala sesuatu tanpa bukti, mohon Anda introspeksi. Ya, kalau perlu datang ke psikiater Anda, tanyakan mentalmu sehat apa enggak. Hanya percaya cerita khurafat mereka, ya, mengaku keturunan Nabi, itu klaim yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan, ahli sejarah, filolog, ya, ahli genetik, tes DNA. Masya Allah, hasilnya itu linear mendukung semuanya, bahwa kesimpulannya Pak Alawi ini yang sudah berabad-abad lamanya secara turun-temurun mewariskan kedustaan publik, kebohongan publik dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Mereka hanya ingin diglorifikasi supaya hidupnya enak mencari rezeki di Nusantara ini. Ya, karena dia sadar mayoritas masyarakat kita itu Muslim, ya kan? Dan masih banyak orang-orang Indonesia ini tidak percaya diri dengan bangsanya, dengan budaya bangsanya yang jauh lebih luhur, lebih adiluhung, lebih mulia. Lalu mereka mengaku keturunan Nabi bisa memberikan jaminan surga. Goblok sing percaya. Enggak ada satupun oknum Habib Alawi yang bisa memberikan jaminan surga. Mereka tidak punya hak untuk mengklaim sebagai paling bisa menjamin surga. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat ini, ya. Tidak mudah memang melawan doktrin yang sudah berabad-abad lamanya. Tetapi dengan sedikit demi sedikit kita terus suarakan kebenaran demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Tugas kita bersama melawan kebodohan. Kebodohan adalah musuh kita bersama. Mari terus suarakan kebenaran untuk Indonesia Jaya, untuk NKRI dan Pancasila, untuk eksistensi nusa bangsa dan negara. Tidak ada lain jalan yang paling efektif, yaitu edukasi. Sampaikan kepada keluarga Anda. Dari keluargalah akan terbentuk masyarakat yang lebih luas, ya,
dari keluarga Anda lah edukasi dimulai. Ayo, ya, beritahu Bapak, Ibu, anak-anak Anda, saudara-saudara Anda, kakak adik Anda, lalu tetangga, lalu saudara jauh, dan seterusnya. Semakin banyak orang sadar dan tahu bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka jualan nasab mereka sudah tidak laku lagi di NKRI. Dan kami ingatkan kepada Habaib Alawi, ayo, enggak usahlah ngaku-ngaku sebagai orang yang lebih mulia daripada bangsa pribumi. Kalau Anda sebagai orang yang cinta NKRI dan juga menjaga Pancasila, maka Anda harus tidak mengaku keturunan Nabi. Itu jelas kedustaan yang Anda pelihara. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saudaraku yang dirahmati Allah. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi, mengajak kita memfungsikan akal sehat, logika ilmiah kita. Gunakan akal, karena kita adalah makhluk yang berakal. Gunakan akal Anda, anugerah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Mohon maaf sekali lagi, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!